yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Bandung Wetan, yang terhormat Bapak Kapolsek Bandung Wetan, yang terhormat Kepala UPT Puskesmas Malang, yang terhormat Bapak Dan Ramil, yang terhormat Bapak Lurah Sekecamatan Bandung Wetan, yang terhormat Brigadir RW se-Bandung Wetan. SIK kami persilakan. Dan Ketua RW Kelurahan Taman Sari, para brigadir RW, dari yang saya hormati dari rekan-rekan dari BNNP, yang saya hormati Bu Dr. Liawati Tarja, Kepala Puskesmas Salam, dan juga para undangan Bapak Ibu sekalian. Sangat perhatian sekali dan berkenan untuk hadir dalam kesempatan acara ini. Namun karena beliau masih ada acara rapor lintas sektoral dalam rangka menjelang pelaksanaan operasi ketupat menjelang Lebaran masih di Bola, sehingga beliau tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Beliau menitip pesan pada Bapak Ibu sekalian hadirin bahwa yang pertama tentunya terkait dengan adanya Brigadir RW. Juga Brigadir RW yang ada di masing-masing RW betul-betul aktif untuk membantu masyarakat di tingkat RW untuk menanggulangi penyalahgunaan. Kemudian pesan yang kedua terkait dengan situasi yang berkembang saat ini, kita sama-sama mengetahui, sama-sama kita sudah merasakan dan mengalami bahwa kemarin kita sudah melaksanakan pesta demokrasi di Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, tentunya apa yang sudah dilaksanakan pesta demokrasi ini, marilah kita sama-sama untuk menjaga, sama-sama kita untuk menunggu tentunya keputusan dari KPU kasus 300 perkara yang saya tangani. Kemudian di 2014 ini sudah 175 perkara yang saya tangani terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Dan dari 175 perkara yang saya tangani, untuk wilayah Taman Sari di sini itu kurang lebih ada 12 perkara. 12 kasus narkoba yang terjadi di wilayah Kelurahan Taman Sari. Perkara tersebut juga dilihat daripada para pelakunya, ini terdiri dari semua lapisan. Ada yang dari pelajar, ada yang dari mahasiswa, dan juga ada yang dari masyarakat. Dari pelajar, ini yang sangat menurut kami sangat miris sekali. Pada saat kemarin setelah ujian nasional SMA itu ada ya, salah satu di antaranya adalah warga di sini, dan yang lainnya dari luar daerah. Ternyata yang bersangkutan ketemu pada saat mencari informasi untuk melanjutkan sekolahnya. Beredar adalah masalah narkoba jenis ganja, kemudian sabu-sabu. Kalau ekstasi itu sedikit, tapi dua jenis narkoba itu adalah yang paling banyak disalahgunakan di Kota Bandung. Kalau melihat daripada ciri-ciri daripada narkoba yang perlu kita antisipasi bersama, Bapak-Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melihat putra-putri kita ada perubahan perilaku yang drastis, karena salah satu dampak daripada penggunaan narkoba adalah masalah kesehatan, masalah perubahan mental, perubahan perilaku
yang dilakukan oleh para pemenang. Nanti kita akan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, yang terhormat Bapak Camat beserta Seluruh 3 Kecamatan Gunung Wetan, Bapak Lurah, masyarakat, dan Brigadir RW di Kelurahan Taman Sari yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mewakili dari BNN Provinsi Jawa Barat diperkenankan untuk bisa bertemu dengan masyarakat di Kelurahan Taman Sari ini. Yang ketiga adalah pecandu. Mungkin di lingkungan ini tanpa kita kenali ada yang menjadi pecandu narkoba. Karena pecandu itu ada yang kelihatan dia kecanduan dan perilakunya ada yang tidak kelihatan. Umumnya dari yang kecanduan obat-obatan atau narkotika jenis depresan, mereka kelihatan loyo, jalan sempoyongan, bicaranya cadel, kebersihan, kesehatan dirinya juga kurang, sudah kelihatan. Tapi bagi pecandu sabu itu jarang kelihatan sebagai pecandu karena penampilannya segar-bugar, tapi sebenarnya tinggi. Jadi yang menggunakan sabu itu bisa tahan, tidak makan, tidak tidur, tidak minum selama 3 hari berturut-turut. Betul mereka ketika menggunakan narkoba itu melawan hukum, melanggar hukum. Tapi dari kecanduannya itu dia mengalami sakit yang perlu dibantu. Sehingga dikembangkanlah rehabilitasi bagi pecandu. Sehingga pada kesempatan ini saya menyampaikan ketika masyarakat Taman Sari menemukan ada pecandu, mereka jangan dikucilkan, jangan diusir. Sama-sama peduli. Mari pertama kita jaga masyarakat yang belum terkena ini agar jangan sampai menjadi pengguna narkoba melalui sosialisasi tentang narkoba, jenis-jenisnya, tentang bahayanya. Dan kepada masyarakat, mari bersama-sama dengan yang terdekat, Brigadir RW sudah ada yang terdekat, mari kita laporkan. Jangan takut untuk melapor, karena kerahasiaan pelapor dilindungi dengan undang-undang. Kepolisian sudah membuka, apabila takut melapor secara fisik melalui telepon pun, polisi akan langsung memberikan tanggapan. Kalau untuk kasus narkoba, kita mulai dari profil, mudah-mudahan menjadi perkataan. Suryawati Tarigan kami persilakan. Selamat sore, kayaknya bersahabat nanti. Bapak saya lain. Yang terhormat Bapak Kasat, Narkoba Polrestabes Kota Bandung, yang terhormat Pak Camat, kemudian yang terhormat Bapak Anas dari BNNP, kemudian yang terhormat Bapak Kapolsek Bandung Wetan, Bapak Danamir, juga yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung. Izin Bu, saya menyampaikan ya, yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya sudah mau hadir di tempat ini. Saya juga mau berterima kasih untuk setiap yang membantu saya ya. Kalau yang sama saya terima kasih untuk keselenggara acaranya sampai saat ini. Udah gitu adik-adik juga yang dari Telkom ya, terima kasih. Itu yang disebut wajib lapor ya. Jadi sekarang itu sudah ada
keharusan wajib lapor bagi pecandu ya yang tadi dibagikan. Kemana nih arahnya begitu? Nggak usah jauh-jauh Pak, di Salam juga kami adalah salah satu institusi penerima wajib lapor. Mungkin banyak yang belum tahu tentang hal itu. Jadi memang selama ini trennya itu sudah berubah. Diantar oleh rumah-rumah singgah. Kalau sekarang itu trennya sudah berubah. Jadi yang diantar ke kami itu yang diantar sama polisi, ya penyidik. Jadi yang sudah masuk dalam ranah hukum. Nah ini sebetulnya yang kita hindari dari dulu, bahwa para pecandu atau pemakai atau penyalahguna itu masuk ke ranah hukum. Seharusnya mereka menurut kami dari kesehatan tidak perlu lagi masuk ke ranah hukum karena mereka tidak perlu lagi dipenjara. Seharusnya mereka masuknya ke rehab, ya. Karena orang yang pecandu atau penyalahguna dia berarti sudah rusak. Tadi sudah dibagikan bagaimana otaknya rusak karena dari zat-zat yang dimasukkan dalam tubuhnya itu. Nah ini kalau dimasukkan ke tempat yang salah, bukannya sembuh, malah makin tambah parah keadaannya. Nah ini yang kita hindari sebetulnya. Asesmen tadi di PWR, kemudian nantinya diharapkan akan masuk ke rehab, tidak dimasukkan ke dalam penjara. Tapi sampai saat ini saya tidak tahu apakah yang sudah masuk dalam ranah hukum itu direhab atau tidak, saya tidak tahu. Atau tetap masuk rehab, tapi tetap aja proses hukumnya berjalan. Jadi setelah saya tanya-tanya kemarin, ternyata yang direhab nih, sudah rehab, tetap aja proses hukumnya berjalan, dia harus tetap di penjara. Ya sama aja bohong kalau begitu, menurut saya. Jadi institusi penerima wajib lapor itu adalah institusi di mana yang sudah ditetapkan oleh kami itu ditetapkan oleh Kemenkes itu menerima wajib lapor. Jadi sebetulnya wajib lapor ini bisa pertama dia dengan sadar melaporkan diri kepada kami. Yang kedua ada yang tadi diantar oleh para penyidik. Yang ketiga itu dilaporkan oleh orang tuanya kalau masih di bawah umur seperti itu. Keuntungannya adalah kalau dia belum masuk ke dalam ranah hukum dan dilaporkan kepada kami, maka si para pecandu penyalahguna ini dia akan terlindungi di kami dengan mendapatkan kartu lapor diri. Nah itu bila nanti suatu saat nih ya dia sekarang misalnya ada PTRM ya, mata metadon dan sebagainya, atau dia memakai kedapatan, itu bisa dengan menunjukkan kartu lapor diri. Nah ini yang belum berjalan sampai saat ini, mungkin karena sosialisasinya juga. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga belum pada tahu gitu ya. Banyak yang tidak tahu ternyata kalau wajib lapor itu segitu bisa melindungi diri mereka. Tapi mulai sekarang kita juga bekerja dengan BNNP, sudah ada yang datang ya dengan sukarela. Kemarin ada beberapa dari luar kota Bandung itu sudah sukarela datang kepada kita untuk wajib lapor, dan itu langsung karena mereka ternyata banyak sekali ya, dan mereka masih pecandu aktif ya, jadinya langsung direhab, tidak melalui proses hukum. Ya, itu keuntungan bagi mereka sebetulnya, karena dengan begitu mereka akan menjalani konseling, mereka akan menjalani terapi, kemudian dari medis sudah selesai kita arahkan ke sosial. Nanti dari sosial itu karena rata-rata mereka tidak bekerja, mereka tidak punya kemampuan ya, karena otaknya sudah rusak. Nah itu lalu dikembalikan kepada masyarakat kembali, dan bekerja sama nanti ada di rumah-rumah singgah seperti itu. Nah itu yang ada di kami IPW. Mungkin tidak akan sampai kami ke warga semuanya ya. Kami minta supaya masyarakat warga itu melaporkan kalau misalnya ada di lingkungannya yang ada. Kita lihat kan tadi sudah dibagikan kalau misalnya bagaimana sih tanda-tanda orang yang pecandu seperti itu. Nah itu bisa dilaporkan kepada kami ya, atau enggak orang tuanya ada yang anaknya yang masih di bawah umur itu bisa melaporkan kepada kami, dan itu nanti akan di bawah pengawasan kami. Kami akan konseling, kami akan lihat apakah perlu direhab jalan
apa direhat inap, ya, apa perlu detoksifikasi, ya. Nah, nanti kedepannya akan diberikan program, ya, kepada si pecandu ini, seperti itu. Jadi kenapa dipilih Kelurahan Taman Sari? Karena memang kita juga punya program di sini yang panjang, yang banyak banget di Kelurahan Taman Sari. Saya sudah bicara dengan Pak Lurah bahwa memang di daerah padat biasanya pasti banyak dengan masalah-masalah seperti itu. Itulah kenapa kami juga antusias untuk mendengarkan acara pada sore hari ini, karena itu sudah menjadi program di Puskesmas kami juga di Dinas Kesehatan Kota Bandung, bahwa pecandu ya harus diingat, karena sekali lagi pecandu berhubungan lagi nanti dengan HIV. Jadi berkaitan terus. Sedangkan di Salam juga kami mempunyai program untuk HIV. Jadi kita ada pemeriksaan visitif untuk pemeriksaan HIV-nya. Kemudian karena di kami itu rata-rata yang positif HIV adalah pecandu, ya, pecandu yang penasur. Nah, itu yang kami tidak mau, itu akan terus berkembang pesat, HIV-nya terus berjalan bagi gunung es katanya, ya, yang lihatnya cuma ujungnya, padahal di bawahnya ternyata banyak sekali. Kita nggak tahu kanan kiri kita, depan belakang, tetangga kita atau teman ngomong kita ternyata dia HIV. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh dari ulama Kelurahan Taman Sari kepada Bapak Ahmad Zailani MAG, kami persilahkan. Saya kali bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Hal yang cukup menyentuh sebetulnya perasaan saya sendiri mendengar penjelasan tadi tentang penyalahgunaan narkoba. Luar biasa kalimat yang dipergunakannya adalah penyalahgunaan. Sebab dalam bahasa Arab yang disebutkan dengan narkoba ataupun minuman ataupun yang memabukkan itu disebut dengan sakar. Sakar kalau kita baca dengan kalimat S atau sin, kaf dan ro itu artinya mabuk. Tapi ketika dibacanya tebal jadi syukur, itu artinya berterima kasih. Jadi jangan sampai salah guna kita menyalahgunakan kalimat. Sebab kalau kita mari kita bersyukur, itu artinya mari kita mabuk bersama. Tapi kalau mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih bersama. Itu kalimat yang sama. Kemudian yang kedua, memang seperti tadi dikalimatkannya dengan kalimat penyalahgunaan. Berarti ada kalau yang betul penggunaannya itu bisa dimanfaatkan. Dalam Al-Quran juga memang dikatakan demikian, fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un lin-nasi. Di dalam judi dan mabuk itu memang terdapat di dalam kemanfaatan, tapi wa ithmuhum ma akbaru min naf'ihi, kemudaratannya lebih besar daripada kemanfaatan. Ini jelas sekali. Satu hal yang ingin saya tekankan bahwa salah satu bentuk upaya dari agama Islam adalah melalui puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan mau tidak mau menjadi satu solusi dalam upaya untuk memerangi terjadinya atau penyebar luasan narkoba. Dari apa? Pertama, dari hal yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, baik melalui mengisap berbentuk narkoba itu dalam bentuk rokok dan sebagainya seperti ganja, ataupun melalui suntikan. Ini merupakan sesuatu yang telah diantisipasi sebetulnya dalam Islam. Melalui pelaksanaan puasa Ramadan kita mencegah perbuatan kita dari perbuatan yang kecil dan besar, termasuk daripada perbuatan untuk mengikuti hawa nafsu kita. Maka puasa Ramadan merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita terjauh daripada kemaksiatan, salah satunya kemaksiatan narkoba. Bapak dan Ibu serta hadirin rahimakumullah, kita bersama berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan buka puasa. Memang ada satu hal lagi yang saya ingin sebutkan
dari tanda-tanda orang yang terkena narkoba itu, ini biasanya ngantuk. Dan ini ternyata pada bulan puasa ini banyak terjadi, Pak. Orang-orang yang habis sahur biasanya nggak pernah begitu, Pak, nggak pernah terbuka matanya, mesti tidur, Pak. Ini juga jangan-jangan ini juga sama tanda daripada orang yang terkena narkoba. Karena yang disebutkan dengan narkoba itu ma'askaro katsiruhu faqaliluhu haramun. Yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram. Yang subuhnya terlalu banyak makan, kemudian dia ada tanda-tanda narkobanya itu, ngantuk itu, tidur terus, Pak. Makanya kalau orang yang lagi puasa, jangankan sedang duduk, Pak, sedang berdiri pun nggak sedikit orang yang terkantuk-kantuk, terkantuk-kantuk, sambil berdiri pun terkantuk-kantuk. Ini juga mungkin salah satu tanda, tapi mudah-mudahan bukan tandanya itu. Tapi itu cukup mengingatkan kepada saya bahwa orang berpuasa tidak pantas untuk tidur terus-terusan. Kalau tidur terus-terusan berarti jangan-jangan yang dimakannya bukan lagi makanan atau yang sehat, tapi mungkin makanan yang akan menyebabkan penyakit. Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi kita memasuki waktu buka. 3 waktu yang dianggap oleh orang sangat berbahagia. Pertama, waktu azan zuhur dikumandangkan. Hampir semua orang dan semua kalangan, anak-anak ataupun orang tua, yang perempuan dan laki-laki, semua ketika azan zuhur dikumandangkan, semuanya mengatakan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, waktu zuhur telah tiba, sebentar lagi akan datang waktu asar. Begitu kumandangan azan asar pun dikumandangkan, maka semua orang pun mengatakan hal yang sama. Alhamdulillah, waktu asar telah tiba, sebentar lagi waktu maghrib akan datang. Tapi ketika azan maghrib dikumandangkan, Allahu Akbar, tidak ada seorang pun yang mengatakan alhamdulillah, tapi semua orang sudah berkata Allahumma laka sumtu wa bika. Dan ketika Allahumma laka sumtu itu dikumandangkan, kemudian kita makan enak, minum enak, merokok juga enak, kemudian dikumandangkan di masjid itu azan isya. Kata imam di masjid itu Allahu Akbar, kompak semuanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena perut kita masih kenyang, kemudian kita masih dalam keadaan lemah setelah makan, tiba-tiba harus melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Sholat tarawihnya ada yang lambat, ada yang cepat. Begitu dikasih yang cepat, ini mau olahraga kemana? Begitu dikasih yang lambat, enak di belakang sambil tiduran. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itulah gambaran orang yang berpuasa. Tapi itulah kebahagiaan orang yang berpuasa. Ketika dia berbuka puasa, di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan. Bagi orang yang berpuasa akan diberikan 2 kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farhatan inda iftarihi wa farhatun inda liqa'a rabbih. Pertama, kebahagiaannya ketika berbuka puasa. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, semua orang mempersiapkan makanan untuk buka puasa. Semua orang. Ada kolak, ada es buah, ada apa lagi? Bala-bala, ada gehu, ada comro, ada apa lagi? Banyak disiapkan. Tapi satu yang sering dilewatkan orang, air. Air itu nggak pernah masuk ke dalam pikiran. Padahal yang pertama kali diambil oleh orang ketika berbuka puasa adalah air. Bukan gehu, bukan bala-bala, bukan rokok, bukan juga pisang. Yang pertama diambil itu adalah air. Hal yang kita anggap kecil ternyata memiliki peranan yang sangat besar. Itulah kebahagiaan orang yang berbuka puasa. Hal yang dianggap kecil, makan hanya berbuka puasa dengan air saja, baik air putih ataupun dengan teh manis ataupun dengan kopi, tapi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala hal yang luar biasa. Yang kedua, wa inda liqa'a rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya, di mana dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhindar daripada narkoba dan semuanya digiring serta dididik oleh kita serta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba-hamba yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'alu wa narju rahmatak wa nakhsha 'adabaka inna 'adabaka kitabul muhit. Ya Allah, jadikanlah lingkungan kami, kecamatan kami, kelurahan kami, warga masyarakat kami sebagai warga masyarakat yang Engkau hindarkan daripada narkoba. Selamatkan dalam kehidupan dunia ini, demikian juga keturunan dan keluarganya. Berkahilah rezeki kami semuanya, makmurkan hidup kami semuanya, dan tentramkan lingkungan kami semuanya.